yang jelas pengalaman bekerja di BBC itu ininya sasarannya gitu kan. Prihatin bahwa kita negara kepulauan terbesar di dunia ini dengan luasan lautnya yang lebih luas dari daratannya ditahan yang sebenarnya benar tidak dilanjutkan oleh yang berikutnya yang ditetapkan oleh Susi sebelumnya, tetapi nyatanya sekarang saya kira nggak terlalu dilanjutkan lagi begitu. Buku London Calling ini kan menerbitkan buku paling cepat. Jadi sebenarnya ada pertemuan di grup WA itu Pak. Ada kayak Zoom gini kan, ada pertemuan 43 orang, kemudian langsung menulis ini. Sebenarnya kan menulis buku ini kalau setebal ini ya saya pikir ini bertahun-tahun Pak. Ini kok bisa cepat gitu. Iya. Ini mungkin boleh diceritakan di belakang layar apa sesungguhnya yang terjadi Pak pada saat pembuatan buku ini. Ya itu, jadi webinar ya kan, kita ketemu terus muncul ide dari salah seorang teman, bagaimana kalau kita menulis buku, apa topiknya ini begitu kan. Oke, lalu ya sesudah ada kesepakatan itu, sekalipun masih samar-samar, ya tentu dibicarakan lagi di lewat WhatsApp grup kita kan. Nah sepakat lalu dikompetisikan apa title-nya. Apa title dari yang jelas pengalaman bekerja di BBC itu ininya sasarannya gitu kan. Apa title-nya, apa judulnya, itu dipersaingkan antara kita. Ya maklumlah di WhatsApp group kan lawannya jawabannya kan cepat-cepat sekali. Apalagi ini orang-orang profesional wartawan semua yang setiap hari berada di media juga kan. Jadi nggak ada menunggu lama-lama. Akhirnya dapat beberapa judul dan diambillah satu judul. Nah, tapi yang fokusnya adalah pengalaman masing-masing selama bekerja di BBC. Lah, ini semua kan penulis-penulis ini, profesional semua, ya kan? Jadi begitu disampaikan oleh tim redaksi bahwa kita sepakat gitu kan untuk menulis buku itu, udah masing-masing diminta menyumbang tulisan, ya kan, panjangnya sekian. Nah, kalau ada yang kepanjangan seperti tulisan saya, itu diedit, datang sini sampai ke orang yang sudah lama pun tidak bekerja di BBC lagi seperti Sorry Siregar, ya kan. Wah itu ya. Jadi di sini kan kita 33 orang yang menulis, ya kan. Halamannya 426. Dengan demikian kan tidak boleh terlalu panjang-panjang. Itu kita hanya masing-masing paling kebagian 6 kali 12 halaman itu. 12 halaman kan masing-masing gitu. Jadi ya tantangan menulis 12 halaman diajukan ke yang profesional BBC, ya cepat-cepat aja kami kerjakan gitu. Udah terkumpul, diedit di sini, baru mendekati penerbit, akhirnya penerbit yang ini atau siap menerbitkan dalam waktu 3 bulan, sementara yang lain-lain yang pernah dicari itu katanya harus 6 bulan gitu kan. Sudah ada kesempatan seperti itu, tulisan diserahkan kepada tim penulis, ya kan. Ada yang harus diedit, diperiksa lagi, disampaikan kepada penerbit. Dari penerbit sesudah mereka ketikkan harus kita periksa. Ternyata ya lagi-lagi karena berprofesi semua gitu kan. Lalu ya kemudian oke, kita kumpul dana, ya kan. Ini kan untuk menerbitkan kan harus ada dana, ya kan. Ya syukur-syukur lah. Ini yang 33 orang ini juga rupanya ya punya dana untuk berkumpul-kumpul membiayai penerbitan, ya kan. Nah jadi itu pun ya segera terkumpul. Jadi nggak ada masalah begitu kan. Jadi sesudah diserahkan kepada penerbit, 3 bulan kemudian sudah terbit, kita menyiapkannya hanya dalam waktu 2 bulan. Yang lebih lama itu justru waktu menunggu penerbitannya. Kalau penyiapannya dari kesepakatan sampai kepada terkumpulnya bahan hanya 2 bulan. Itu luar biasa juga karena diberikan oleh teknologi sekarang kan. Jadi itu dukungan dari profesionalisme orang-orang
BBC, terus juga hebatnya komunikasi online seperti sekarang ini. Ya, sementara kita yang nulis ini ada yang bermukim masih di London, ada yang di Vienna, ada yang di Melbourne, ada yang di Manila, ada yang di Jogja, saya di Sawangan Depok. Hebat sekali. Ya, begitu ceritanya. Saya mengamati Facebook itu cinta kelautan Indonesia. Nah, yang saya ingin ketahui sebenarnya apa yang terjadi, Pak, di dalam lubuk hati yang paling dalam nih. Kenapa Pak membuat grup itu gitu? Ini sebenarnya sangat menarik sekali, sangat menarik sekali. Saya entah bagaimana itu suka laut ya, suka laut. Dan karena pekerjaan dan juga karena hal-hal lain berjalan, saya sudah naik kapal laut dari Belawan sampai ke Tanjung Priok. Berarti melayari Selat Malaka dan Laut Jawa. Sudah berlayar, sudah naik kapal dari Tanjung Priok ke Sibolga lewat Teluk Bayur dan Gunung Sitoli. Berarti melayari kawasan laut Jawa, Selat Sunda dan Lautan Hindia. Ya kan? Juga sudah naik kapal laut dari Manado ke Pulau Marore, ya kan? Berarti saya melayari laut Sulawesi kalau nggak salah, ya kan? Lalu kemudian dari Ambon ke Pulau K, ya kan? Naik kapal laut juga, itu tentu melewati kawasan laut yang di sekitar itu. Ini antara lain yang saya sudah layari di Indonesia. Saya kebetulan juga bersama dengan keluarga sudah berlayar dari naik kapal laut di English Channel. Itu dari waktu berlayar dari Inggris ke Perancis, dari Dover ke Calais City di Perancis. Juga sudah melayari kawasan laut di sekitar Manhattan Island, di Pulau Manhattan. Itu karena kami pergi dari New York untuk melihat Statue of Liberty, ya kan? Itu naik kapal dari New York, ya kan? Lalu saya sudah punya kesempatan melihat Tanjung Harapan, ya kan? Yang di ujung Afrika Selatan. Waktu saya mengcover ke Afrika Selatan dari suatu pegunungan, dari suatu tempat yang tinggi, melihat ke Tanjung Harapan itu pertemuan antara Lautan Atlantik dengan Lautan Hindia, ya kan? Lautan Hindia. Juga sudah masih melihat lagi Laut Atlantik dari Florida waktu kami lewat di sana. Ya, jadi melihat lagi Lautan Atlantik, ya kan? Juga melihat Laut South Pacific waktu saya ke Kaledonia Baru. Ya, di Kaledonia Baru itu pulaunya kan tidak besar, jadi ya berdiri di pantai melihat lautan South Pacific. Juga sudah melihat Lautan Hindia kembali dari tempatnya Gubernur Northern Territory di Australia. Jadi kantornya itu ada di pinggir pantai, di atas gitu ya. Jadi dari situ bisa melihat ke laut gitu kan. Jadi ya saya sangat beruntung tentunya ya bisa melihat semua lautan di dunia ini kan, di dunia ini. Jadi saya cinta laut. Nah, waktu sesudah selesai dari BBC, kan saya tidak terus jadi pensiun benar-benar kan. Kan saya kerja dulu di La TV tapi tidak lama, kemudian bergabung dengan Radio Smart FM di Jakarta. Di Smart FM saya bikinkan rubrik mingguan tentang kelautan ya, mengenai kelautan lah ya. Itu program setiap minggu 10 menit kalau nggak salah. Program saya itu berjalan selama lebih dari 1 tahun. Jadi program itu juga membawa saya lagi melihat masalah-masalah kelautan sampai ke Pulau Banda sana, sampai kemana-mana itu. Tentu saya jadi sangat mengerti bahwa di laut ini apa, dan saya tentu prihatin bahwa kita, kepulauan terbesar di dunia ini dengan luasan lautnya yang lebih luas dari daratannya,
belum memanfaatkan potensi kelautan ini dengan jangankan maksimum gitu kan, mungkin masih sangat sangat tidak memanfaatkannya, baik penggalian dari kekayaan alamnya termasuk ikan dan mungkin ada kekayaan alam lain di bawah laut, baik memanfaatkan kawasan laut sebagai kawasan wisata kita belum, baik memanfaatkan laut termasuk gelombangnya menjadi sumber listrik itu, dan banyak sekali kita belum menjadi bangsa pelaut seperti yang kita nyanyikan tuh, nenek moyangku bangsa pelaut, belum, ya kan? Di sini masih banyak sekali yang harus digali dan itu belum tergali untuk menimbulkan keprihatinan ya. Belum lagi kalau Anda seperti misalnya di Eropa, dilihat toko-toko makanan di London atau di kota besar Eropa, Anda melihat produk-produk ikan yang disebutkan produk of Vietnam, produk of Singapore, produk of Malaysia. Sedangkan kita tahu ikan itu kebanyakannya dicuri dari lautan kita. Itu sangat memprihatinkan kita. Untuk wisata misalnya, saya bayangkan, bukankah enak sekali yang kata ada pelayaran wisata gitu kan, yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain yang di Maluku, ya kan, di Maluku sana, itu dari satu pulau ke pulau yang lain, di pulau yang lain, di masing-masing pulau itu akan disuguhkan oleh kebudayaan yang berbeda dari pulau yang baru kita kunjungi. Budayanya bisa berbeda, makanannya berbeda, tetapi di setiap tempat itu disuguhi makanan ikan yang enak-enak kan begitu. Jadi ya, jadi saya tergerak itu ya, mudah-mudahan makin memperhatikan laut. Saya agak senang juga karena pemerintahan sekarang memperhatikan kelautan, sekalipun tentu belum maksimal juga ya. Nah, itulah yang menjadi concern saya dengan laut. Kita belum memanfaatkannya sebisa-bisanya, sementara dia banyak potensi yang sangat luar biasa. Kita ini, saya kira rata-rata Indonesia, orang-orang Indonesia juga belum tersimpan dalam pikirannya untuk berwisata ke laut, melihat pantai. Belum, masih ke mall-mall aja perginya. Ya, jadi tarik satu kebijakan yang kita tahu bersama, Pak, bahwa sebelumnya kan lobster itu tidak boleh dikirim. Yang kedua, kapal yang mencuri ikan kita dibom, dihancurkan. Tapi ketika peralihan dari menteri satu ke menteri yang kedua, dihapuskan atau bagaimana itu? Bagaimana Bapak menanggapi hal ini gitu, Pak? Ya itulah, kita ini dalam berkebijakan negara belum terlalu konsisten kepada suatu ketetapan yang sebenarnya bijak, begitu kan. Jadi akan selalu ada peralihan, perubahan dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain yang sudah ditetapkan oleh suatu pemerintahan yang sebenarnya benar, tidak dilanjutkan oleh yang berikutnya. Masih lebih menonjolkan kepada sesuatu yang baru kelihatan begitu kan, sekalipun yang satu itu baik sebenarnya gitu. Nah, di negara-negara maju sana kebanyakan begitu. Kalau ada suatu ketetapan yang memang sudah bagus, misalkan melakukan pembangunan begitu kan ya, itu ada pergantian pemerintah, itu tetap dilanjutkan begitu, tetap dilanjutkan perbaikan begitu, tanpa harus konfrontatif banget antara yang satu dengan yang lain. Jadi ya agak, ya tentu kita sesalkan kenapa sesuatu yang sudah, saya kira saya menerima juga agak benar gitu kan, yang ditetapkan oleh Susi sebelumnya, tetapi nyatanya sekarang saya kira nggak terlalu dilanjutkan lagi begitu. Yaitu jadi yang pemula ini juga memulai lagi pekerjaannya dari awal lagi, ya kan? Bukan melanjutkan yang sudah ada, membuang waktu lagi, membuat orang berpikiran yang lain-lain lagi gitu. Ya, secara keseluruhan ya ini kebijakan negara yang saya kira memang masih begitulah di Republik kita ini. Ada yang sudah benar, yang dari satu pemerintahan tidak diteruskan ke pemerintahan yang lain. Kalau ya seperti sekarang sebenarnya seperti
pembangunan jalan-jalan raya sekarang, tol-tol itu sebenarnya presiden yang sekarang tidak terlalu berpikir banyak mengenai harus di mana ada tolnya itu. Dia mengambil dari yang sudah dirancang-rancang tapi tidak pernah diwujudkan kan. Dia lebih banyak hanya mewujudkan aja. Saya kira itu bagus lah, tidak harus memikir lagi dari awal lagi. Karena perencana-perencana yang dulu juga orang-orang baik gitu, orang-orang yang tahu gitu. Hanya dalam pelaksanaan kan kita lemah begitu kan. Dalam pelaksanaan lemah, lalu sesuatu yang baru lahir, baru muncul, yang baru muncul, itulah saya kira itu masih menjadi masalah republik lah, masalah negara ya. Negara Inggris ini kan memang terkenal negara mahal, dan bersekolah di sana tentu pasti mahal. Jadi saya ingin meminta gambaran Bapak, apa yang perlu disiapkan untuk misalkan orang Indonesia ingin berkuliah di sana dengan harga terjangkau atau bagaimana gitu kan? Ya mungkin apa yang perlu disiapkan? Ya, saya pikir salah satu yang sangat-sangat perlu tentulah bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Biar bagaimanapun Anda kan datang ke sana kan harus dengan pengetahuan bahasa Inggris ya kan. Nah, kalau bahasa Inggris Anda aja ya tidak bagus, artinya tidak mencapai level yang diinginkan oleh yang mau kuliah di sana misalnya, bagaimana Anda mau diterima ya kan. Jadi yang pertama sekali tentulah bahasa Inggris Anda harus terjaga begitu bagus gitu kan. Nah, kalau tentang nanti dapat beasiswa di mana itu sumbernya bisa banyak, bisa misalnya menghubungi British Council ya kan, di mana kemungkinan ada yang mengajukan beasiswa gitu. Bisa juga menghubungi misalnya Kementerian Luar Negeri kita, di sana mungkin ada informasi juga tentang orang yang menawarkan atau negara yang menawarkan beasiswa gitu. Jadi modal kita kalau sudah namanya ke Inggris, ya jelas harus bahasa Inggris. Itu yang harus ada, dan itu bisa dipelajari di mana saja. Nah, ini menarik dengan tentang belajar bahasa Inggris. Saya sendiri tidak memiliki sertifikat apapun dalam hal bahasa Inggris sehingga bisa diterima seperti yang pertama tadi saya bilang di KNI kan, Pemberitaan Nasional itu Indonesia. Itu pekerjaan saya adalah menerjemahkan, mengambil berita-berita dari yang sudah Associated Press dan juga dari ada Dev News Asia namanya. Itu saya memilih berita-beritanya, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan disiarkan kantor berita, tentu langganannya koran-koran ya. Jadi bagaimana saya dari mana saya belajar bahasa Inggrisnya? Nah, ini rahasianya. Waktu saya masih belum di bidang pers, saya rajin itu membaca Indonesia Times, harian bahasa Indonesia Times ya. Itu saya baca satu persatu, yang terus ada kamus di samping saya. Apa yang saya tidak mengerti, saya catat artinya, saya baca lagi yang lain. Ada lagi ketemu kata-kata yang tidak mengerti, itu saya catat lagi sampai 5 kali. Misalnya saya 5 kali gitu kan. Nah, lalu nanti baca lagi artikel yang lain, ketemu lagi saya belum terus otomatis mengerti ya. Saya tulis lagi saya. Lalu satu lembar itu yang sudah penuh catatan dengan arti-arti bahasa Inggris, saya buang kemudian, ya kan? Saya buang. Besok baca lagi, sambil cari makan di luaran ya, saya di luaran. Begitu sampai di rumah, ya itu menerjemahkan itu. Dari waktu ke waktu lah. Kalau yang bahasa Inggris saya kan dari ya SMP juga di Kampung Songo di Udiknya Tapanuli kan. Terus di SGA kan fokusnya kan bukan ke bahasa Inggris. Lalu ya pernah mengikuti kursus LIA kan. Waktu saya mau mengikuti, langsung diterima di tingkat 2. Nah, waktu masuk ke tingkat 3, saya nggak punya uang lagi untuk melanjutkannya. Nggak punya uang lagi. Jadi hasil dari belajar sendiri itu aja lah. Saya akhirnya sampai di KNI menerima berita dan juga artikel-artikel. Nah, waktu
masuk kemudian ke Indonesia Times, ya kan? Indonesia Times. Ya, saya malah jadi menulis bahasa Inggris. Dari mana itu? Menulis bahasa Inggris. Enggak ada saya khusus menulis bahasa Inggris, ya kan? Tetapi ya karena membaca-baca, saya tahu stylenya, saya tahu ini yang dan tentu yang saya pilih kan berita-berita dari Associated Press, AFP, Reuters kan begitu. Jadi style itu ada di otak saya gitu kan. Bagaimana menuliskan yang namanya berita gitu. Baru kemudian dia sampai ke BBC. Di BBC justru lebih gampang lagi karena itu hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya kan? Nah, yang masalahnya lagi, oke, itu kan pasif ya. Tapi bagaimana yang aktif berwawancara bahasa Inggris? Sementara saya pergi ke Israel, pergi ke Afrika Selatan, tentu pergi ke New York, ketemu dengan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya orang-orang yang berbahasa Inggris, dan saya harus berwawancara, ya kan, dalam bahasa Inggris. Tapi ya, ini jadi juga begitu. Jadi ya, lalu ya, udah saya waktu kuliah di Iowa State University juga tentu bahasa Inggrisnya kan, bahasa Inggris. Itu hanya ditelepon oleh Pak Habibie ke kedutaan Amerika di Jakarta waktu itu. Tolong carikan beasiswa 1 tahun untuk teman saya untuk belajar tentang science writing, gitu kan. Diurus ya dapat gitu, terus ya bisa belajar ke sana begitu. Jadi ya kalau Anda berhasrat untuk mau dapat pelajaran atau beasiswa belajar entah di Inggris entah di Australia, ya pertama dimanapun ya bahasa Inggris lah ininya salah satu pokoknya begitu.